Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 12 Mei 2022 hanya di STTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini Pasha juga dia mencari-cari Lula di dasar sungai. Di sini juga Dewa juga datang dan juga langsung dia juga loncat ke sungai itu untuk membantu Pasha mencari Lula. Lalu di sini di sisi lain Nana yang memperhatikan di pinggir sungai, dia juga melihat air itu tambah meluap. Lalu Nana juga dia berteriak-teriak suruh Dewa sama Pasha bergegas dia naik dari air itu karena air meluap. Lalu di sini Pasha juga dia sangat kaget melihat ukuran air yang ada di sungai itu dia tambah meluap. Di sini juga dia sangat kaget. Lalu di sini terlihat Nana juga dia langsung menghampiri Pasha dan Dewa. Lalu Nana juga dia pas sampai ke sana dia nanyain Dewa tidak ada, kemana Mas Dewa, kemana Mas Dewa Pasha, kata Nana kepada Pasha. Pasha juga sangat panik karena dia juga mencari-cari Dewa, tadi ada di sini, kata Pasha kepada Nana. Nana juga tidak banyak basa-basi, dia juga langsung loncat dia juga ke kali itu untuk mencari Dewa. Lalu di sisi lain di sini para buana sama supirnya sampailah ke tempat itu dan para buana di sini sangat kaget karena Lula sama Pasha dia berteriak-teriak mencari Dewa. Dewa kemana, kata para buana sambil dia panik. Lalu di sini terlihat pas para buana sudah sampai ke tepi sungai itu dekat Pasha dan Lula, dengan Nana. Di sini juga Pasha juga sangat kaget ada Bu Farah. Lalu Nana juga dia memanggil kepada Bu Farah. Dia juga agak banyak basa-basi. Pasha sama Nana juga langsung naik dia menghampiri para buana. Lalu para buana juga dia tidak banyak basa-basi, dia juga memarahi Nana sama Pasha dan dia juga nanyain kepada Pasha, kemana Dewa, kok kamu mencari-cari Dewa, Dewanya kemana, kata para buana kepada Pasha sama Nana. Di sini juga para buana juga sangat benar-benar marah kepada Nana dan Pasha karena Pasha mengatakan bahwa Dewa tidak ada di kali, kata Pasha kepada para buana. Di sini juga para buana juga langsung menengok ke supirnya, kamu harus masuk ke kali untuk mencari Dewa, kalau kamu tidak menemukan Dewa saya akan pecat kamu, kata para buana ke supirnya. Di sini supirnya juga dia tidak banyak basa-basi, dia langsung turun ke kali dan dia juga alhamdulillah menemukan Dewa yang tenggelam dan di sini Dewa juga dibawa ke tepi sungai itu. Singkat cerita di sini Dewa juga pas sampai ke tepi sungai, di sini juga Nana sama Pasha dan para buana juga panik melihat Dewa dia belum sadar-sadar. Lalu Nana juga dia mengasihkan napas buatan. Gak lama kemudian di sini Dewa juga sudah beberapa kali dikasih napas buatan oleh Nana dan para buana juga dia sangat kaget dan senang karena Dewa mulai sadar dan dia juga memuntahkan air. Lalu Dewa juga di sini langsung dipeluk oleh istrinya yaitu Nana. Lalu di sini Nana yang lagi memeluk Dewa. Lagi-lagi si para buana orang tua jahat di sini si Farah dia malah mencaci maki dan menyalahi Nana. Dia juga memarahi Nana habis-habisan. Tapi di sini Dewa juga ngomong kepada para buana. Terjadilah cekcok antara Dewa dan para buana juga di sini mengajak Dewa untuk pulang dari tempat itu karena ada meeting penting. Untuk apa kamu mencari-cari Lula ini yang gak penting, kata si para buana orang tua jahat. Lalu di sini juga Dewa juga sangat tambah geram lagi kepada Bu Farah. Mama itu jangan ngomong kayak gitu, kata Dewa kepada para buana. Lalu di sini Pasha dalam batinnya dia ngegeremet, dia juga kukurutuk, dia marah kepada para buana. Benar-benar para buana itu sudah tidak punya hati, kata batinnya Pasha. Lalu Nana juga tidak banyak basa-basi, dia juga menyuruh kepada Dewa suruh pulang. Kamu selesaikan dulu meeting, nanti kamu kesini lagi, kata Nana kepada Dewa. Singkat cerita Dewa juga dibawa oleh si para buana dari tempat itu ke rumahnya. Lalu Pasha juga di sini dia kepikiran karena udah sore, dia juga langsung minta bantuan dan dia juga langsung menelepon Lucky yang ada di perisai Dewa. Di sini juga Lucky juga dia sangat kaget karena Pasha dia menceritakan semuanya kepada Lucky, minta bantuan kepada Lucky. Pas di sini Lucky yang sudah menerima telepon dari Pasha dia juga bingung, saya harus mencari teman siapa ini, kata batinnya Lucky. Lucky juga teringat kepada rombongannya Cakarping, dia juga langsung menelepon rombongan Cakarping dan di sini rombongan Cakarping yang lagi ngobrol di markasnya dan dia juga menerima telepon dari Lucky. Dia juga tidak banyak basa-basi, dia juga sangat kaget karena mendengar berita itu. Dia juga langsung menuju ke tempat di mana Lula
tenggelam. Lalu di sisi lain terlihat para buana sama Dewa yang di jalan. Dewa juga kepikiran sama istrinya karena bajunya basah dan nggak ada makanan. Dia juga langsung memesankan online baju sama makanan untuk diantarkan ke tempat itu. Lalu pas Dewa di sini yang lagi main HP, tiba-tiba para buana dia ngomong kepada Dewa. Lalu terjadilah cekcok antara Dewa sama para buana dan Dewa juga ngomong kepada mamanya, pokoknya mama jangan ikut campur urusan rumah tangga saya, kata Dewa kepada para buana. Para buana juga dia tidak bisa menjawab, dia juga langsung menjegrong, tidak ngomong lagi kepada Dewa. Lalu di sisi lain di sini si Nurul Tunjung, si Priska ada di rumahnya si Ken Kevin. Dia juga mengacak-acak bajunya si Ken Kevin dan di sini bajunya si Kevin juga langsung dipeluk oleh si Nurul Tunjung, si Priska. Si Priska juga tidak sadar lagi memeluk bajunya si Ken Kevin, disangka sudah meninggal. Dan di sisi lain di luarnya rumahnya si Ken Kevin, di sini sama si Alia Seattle sampailah ke rumahnya. Dan di sini si Ken Kevin juga dia ngomong kepada si Alia Seattle, daripada kita di luar meningkat teruskan cinta kita di dalam aja, kata si Ken Kevin kepada si Alia Seattle. Singkat cerita si Alia Seattle sama si Ken Kevin juga dia masuk ke dalam rumah. Dan di sini si Ken Kevin juga ngomong kepada si Nurul Tunjung, si Alia Seattle, daripada ke kamar ini mendingan kita ke kamar yang satunya, kata si Ken Kevin kepada si Alia Seattle. Lalu si Alia Seattle juga sama si Ken Kevin juga dia pergi ke kamar satunya. Untungan si Ken Kevin tidak masuk ke kamarnya di yang satu tadi. Di sana ada si Nurul Tunjung, si Priska. Lalu si Priska juga dia sangat kaget, dia mendengar bisikan orang di luar. Lalu dia juga pas keluar tidak ada siapa-siapa. Di sini sempat dia juga ketakutan dan tiba-tiba dia juga mendengar seseorang di kamar yang satunya. Lalu di sisi lain terlihat si Ken Kevin sama si Alia Seattle juga sampailah ke kamar yang satunya. Dan dia juga langsung masuk ke kamar dan dia juga langsung naik ke ranjang untuk melanjutkan percintaan. Di sini juga terjadilah si Ken Kevin sama si Alia Seattle di sini potong bebek angsa di kuali. Dia tidak sadar bahwa di rumah itu ada si Nurul Tunjung, si Priska. Dan si Priska juga dia mendengar suara ada orang di kamar yang satunya. Dia juga langsung mengambil pentungan. Lalu dia juga langsung menuju ke kamar di mana si Alia Seattle sama si Ken Kevin yang lagi potong bebek angsa di kuali. Di sini dia juga langsung mengintip dari pintu itu. Ternyata memang benar itu ada maling. Dia bersembunyi di selimut, kata batinnya si Nurul Tunjung, si Priska. Si Priska juga tidak banyak basa-basi, dia juga langsung masuk dan langsung menghajar si Ken Kevin sama si Nurul Tunjung, si Alia Seattle yang satu selimut itu yang lagi potong bebek angsa di kuali. Di sini terus-terusan si Priska juga menghajar mereka. Tiba-tiba si Ken Kevin sama si Nurul Tunjung, si Alia Seattle dia merejat, dia sangat kaget karena jadi dia juga sangat sakit karena dipukulin terus oleh si Nurul Tunjung, si Priska. Lalu si Ken Kevin sama si Alia Seattle juga dia sangat kaget bahwa yang memukulin dia itu adalah si Nurul Tunjung, si Priska. Si Priska juga dia langsung celawak. Dia sangat tidak percaya bahwa yang dipukul itu adalah si Ken Kevin sama si Alia Seattle yang akan melanjutkan potong bebek angsa di kuali. Lalu si Priska juga di sini ngomong kepada si Ken Kevin, ternyata Pak Kevin masih hidup, sambil memegangin pipinya si Ken Kevin. Pas pipinya si Ken Kevin dipegangin oleh si Nurul Tunjung, si Priska, si Alia Seattle tidak suka si Ken Kevin dipegang oleh si Priska. Di sini juga si Alia Seattle juga marah kepada si Nurul Tunjung, si Priska. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 12 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soedat karena Mimin terus kemudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.